Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi buku kepemimpinan cendekiawan karya Dr. Taufan Maulamin, SE, AKMM. Ini adalah salah satu tugas ujian tengah semester yang mana saya mendapatkan materi di bab 2 yaitu memimpin di era krisis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat, nomor pokok mahasiswa BC 2121203220, program studi S2 Ilmu Administrasi, konsentrasinya Manajemen Perpajakan. Kepemimpinan krisis apa itu? Intinya adalah bagaimana seorang pemimpin menghadapi kejadian tak terduga yang mengancam organisasi dan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir Desember 2019 lalu sampai saat ini, Desember 2020, belum juga ditemukan obat penyembuhnya. Hal ini menjadi ujian berat bagi para pemimpin di seluruh dunia. Para pemimpin global seperti WHO dihujat dianggap gagal melindungi masyarakat. Peran pemimpin sangat penting dalam kehidupan organisasi, yang mana seorang pemimpin sebagai sosok figur warga organisasi yang berada di puncak piramida kekuasaan organisasi. Ia menjadi penanggung jawab terhadap keputusan dan kebijakan organisasi, pendapat praktisi kepemimpinan manajemen. Robin 2011 dalam Dingon Hamonangan 2020 juga mengatakan, pengaruh kepemimpinan menjadi faktor kunci efektivitas organisasi. Gary Yuk 1989 dalam Dingot Hamonangan Ismail 2019 mengatakan bahwa akses dan pengaruh kepemimpinan kepada sumber daya organisasi merupakan atribut setiap pemimpin organisasi yang melekat pada diri pemimpin. Stephen R. tahun 2005 mengenal 4 fungsi pemimpin, yaitu fungsi perintis. Fungsi perintis, makna memimpin sebagai pelopor adalah bahwa para pemimpin memiliki peran sebagai perintis, pembuka jalan baru, atau penemu solusi bagi problem dan kebutuhan organisasi yang dipimpinnya. Ketika organisasi bermasalah, pemimpin dengan atribut kekuasaan yang dimiliki berfungsi menemukan solusi masalah. Sadar akan peran dan fungsi tersebut dan adanya keterbatasan pemimpin secara personal, dibentuklah divisi riset dan pengembangan strategi dalam organisasi. Tugas divisi tersebut adalah memprediksi yang akan terjadi di masa depan lalu menyusun peta jalan antisipasi dan solusinya. Yang kedua ada fungsi penyelaras. Peran dan fungsi pemimpin sebagai penyelaras adalah memastikan seluruh sistem dalam tubuh organisasi bekerja efektif dan bersinergi antara unit dan divisi lainnya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi pemberdaya. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter para pemimpin serta berkesinambungan, lalu memperdayakan pengikut agar menjadi pengikut efektif. Ciri-ciri pengikut efektif adalah memahami visi misi organisasi, mandiri dan independen, egaliter, dan mencintai perusahaan atau organisasi. Pengikut efektif berbeda dengan pengikut loyalis, buta yang harus menjilat atasan untuk bisa eksis di organisasi tetapi minus prestasi dan kontribusi bagi organisasi. Tugas pemimpin pemberdaya yang dimaksud dalam tulisan ini mencetak pengikut efektif yang berkelas sebagai pemimpin. Yang keempat adalah fungsi panutan. Pemimpin adalah panutan. Menjadi pemimpin kompeten dan unggul adalah salah satu hal, tetapi peran fungsi lainnya adalah menjadi panutan. Agar hal ini lebih jelas maksudnya, mari kita bacakan studi kasus berikut ini. Stephen R. menceritakan seorang pemimpin bank yang pintar, muda karirnya menanjak, tetapi gagal dalam memobilisasi kinerja dan mendapat dukungan karyawannya. Berbagai upaya sudah dilakukan pemimpin tersebut, tetapi ternyata hasilnya gagal total. Barulah sekarang diteliti oleh tim COVID ditemukan bahwa penyebabnya adalah para karyawan yang tidak respect terhadap pemimpinnya tersebut. Bukan karena tidak kompeten dari segi hal, skill, kepemimpinan organisasi.
bukan penyebabnya. Para karyawan menilai pemimpin tersebut tidak layak dijadikan panutan moral sejak mengetahui perselingkuhan pemimpin perusahaan tersebut dengan seorang karyawati. Apa itu krisis? Sebuah situasi sulit atau berbahaya yang perlu perhatian serius. Contoh krisis adalah krisis dapat berupa bencana alam, epidemi, hingga serangan keamanan cyber. Dan untuk sekarang salah satu bencana yang mengakibatkan krisis adalah COVID-19. Kepemimpinan krisis dan manajemen krisis. Manajemen krisis berfokus pada respon jangka pendek, sedangkan kepemimpinan krisis adalah tentang perencanaan jangka panjang. Ini salah satu ada beberapa kesimpulan atau rangkuman atau berupa evaluasi di buku kepemimpinan Cendekiawan yang mana memimpin melalui masa kritis lebih dari sekedar mengelola kejadian tak biasa. Di mana di sini kita harus mensusun rencana untuk berbagai situasi dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan itu sangat penting. Maka lebih baik kita itu di era krisis atau kepemimpinan krisis kita harus lebih proaktif daripada reaktif. Lihat krisis sebagai peluang untuk belajar, berkembang dan bertransformasi. Karena dengan adanya krisis kita semua dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi.